Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah semuanya, terutama adalah adik-adik kelas 9 yang akan melaksanakan asesmen madrasah atau AM di tahun 2024 yang dulu dikenal dengan ujian madrasah. Ya, selamat, semoga bisa menjalani dengan sukses dan bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Nah, ini di sini saya ingin membantu adik-adik untuk membedah kisi-kisi asesmen madrasah yang kemarin sudah dikeluarkan dari kepanitiaan. Nah, kalau adik-adik bisa memperhatikan, mengikuti, dan belajar dengan tekun, insya Allah bisa mendapatkan nilai yang maksimal atau bahkan nilai yang sempurna, yaitu nilai 100 ya. Kan keren ya kalau misalnya kalian bisa dapat nilai 100. Oke, sebelumnya jangan lupa bantu untuk di subscribe dulu YouTube-nya Pak Guru. Semoga amal kalian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kisi-kisi yang pertama yang akan kita bedah yaitu ya tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, di sini kisi-kisinya dituliskan disajikan data siswa mampu menentukan hewan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok insekta dengan benar. Jadi khusus yang pertama ini hanya insekta saja ya, adik-adik belajar insekta. Nah, bahwa insekta itu apa? Insekta adalah serangga. Dalam bahasa Latin disebut dengan insectum, yang artinya bagian tubuhnya terpotong-potong ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, pengelompokan makhluk hidup kan banyak ya. Adik-adik nggak perlu dipelajari semuanya, itu cukup belajar tentang insekta saja. Ciri-cirinya apa, kemudian contoh-contohnya apa. Contoh soalnya seperti apa nanti kemungkinan yang akan dikeluarkan, ini adalah contohnya ya untuk insekta. Nah, contoh soalnya di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri kelas insekta adalah yang di sini perlu diperhatikan itu bukan termasuk ciri-ciri kelas insekta. Nah, insekta sendiri adik-adik memiliki ciri-ciri kepala tubuhnya dapat dibedakan dengan jelas, yaitu antara kepala, dada, dan perut. Memiliki 3 pasang kaki, bersayap, sistem saraf tangga tali, pernapasannya dengan sistem trakea, peredaran darah terbuka, mengalami perubahan bentuk yang disebut dengan metamorfosis. Nah, adik-adik di sini tadi yang bukan. Nah, dari A, tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan abdomen, memiliki 3 pasang kaki, bernapas menggunakan trakea, kemudian kepala terdiri atas bagian mulut, antena, mata, majemuk, dan mata tunggal. Nah, ini yang bukan menjadi ciri kelas insekta adalah yang D ya teman-teman, adik-adik atau sahabat semuanya lah ya, kayak gitu. Itu kemungkinan contoh soalnya begitu. Jadi kalian pelajari insekta itu ciri-cirinya apa, contohnya apa, cukup itu saja ya. Ini agak cepat biar nanti bisa membahas cukup banyak ya, karena memang jumlah kisi-kisinya cukup banyak. Oke, bisa dimengerti ya adik-adik. Oke, yang kedua kisi-kisinya masih tentang pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu disajikan data siswa mampu menentukan kunci determinasi dengan benar. Kunci determinasi itu apa sih? Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup ya. Dan di bawahnya ini adik-adik bisa baca sendiri atau di pause ya, atau di pause untuk membaca selanjutnya. Nah, contoh bentuk kunci determinasi seperti ini ya. Jadi ada banyak kotak-kotakan atau tabel ya. Terus ada panah-panahnya, ini berhubungan dengan pengelompokan makhluk hidup. Misalnya bagian A ini ya, berspora, contohnya suplir dan lumut. Kemudian yang tidak berspora, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian dari yang berspora ini terbagi 2. Ada yang berbatang jelas suplir 2A dan tidak berbatang jelas 2B. Nah, ini adalah contoh bentuk determinasi. Nah, contoh pertanyaannya bisa begini. Kunci determinasi tumbuhan lumut atau suplir. Ya, misalnya suplir nih, yang benar adalah 1A dan 2A. Nah, ini contoh kunci determinasi. Ya, ini hanya contoh saja. Nanti adik-adik bisa mengembangkan ya. Yang penting sudah tahu gambaran kira-kira besok bentuk soalnya itu seperti ini. Jadi nggak perlu belajar kemana-mana, nggak perlu terlalu banyak hal yang dipelajari karena sudah ada kisi-kisi ya. Oke, kita selanjutnya
yaitu adalah zat dan karakteristiknya. Di sini disajikan pernyataan siswa mampu menentukan perubahan wujud yang memerlukan kalor dengan benar. Nah, yang memerlukan kalor ya, perhatikan di sini ada kata-kata memerlukan kalor. Di sini ada tanda merah, artinya menyerap kalor. Ada tanda biru melepas kalor. Kalau merah menyerap kalor atau bahasa lainnya adalah memerlukan kalor. Nah, yang memerlukan kalor apa saja? Mencair ya. Kalau kalian mau menjadikan es menjadi cair, maka kalian butuh kalor. Kemudian menguap dari cair menjadi gas, itu butuh kalor. Kemudian padat menjadi gas, yaitu menyublim ya, itu juga membutuhkan kalor. Sehingga kalian ingat-ingat itu yang memerlukan kalor. Kalian juga kalau paham yang memerlukan kalor, artinya juga harus paham yang melepaskan kalor, yaitu membeku, mengkristal, dan mengembun. Itu melepaskan kalor. Nah, contoh soalnya bisa yang paling sederhananya begini. Perubahan wujud yang ditunjukkan nomor 1, 3, dan 5 berturut-turut dinamakan apa? Ini contoh soal paling mudahnya. Contoh soal yang sesuai dengan kisi-kisi tadi. Bagian nomor berapakah yang memerlukan kalor dalam perubahan wujudnya? Tadi padat menjadi gas, padat menjadi cair, cair menjadi gas ya. Oke, adik-adik pahami itu. Yang selanjutnya adalah tentang energi adik-adik ya. Di sini disajikan gambar percobaan fotosintesis. Siswa mampu menyimpulkan fungsi dari lampu yang didekatkan pada perangkat percobaan tersebut dengan benar. Ya, jadi ada percobaan fotosintesis dengan bantuan lampu ya. Nah, seperti ini contohnya ya, dengan bantuan lampu. Ini untuk meneliti fotosintesis. Nah, kemungkinan pertanyaannya adalah apakah fungsi dari lampu itu? Nah, misalnya seperti ini. Kalau seperti itu, maka jawabannya adalah lampu berguna sebagai sumber cahaya atau energi agar proses fotosintesis dapat berjalan ya. Nah, mungkin juga ada satu menggunakan lampu, yang satu tidak ada lampunya. Nanti hasilnya, adakah proses fotosintesis yang berjalan menggunakan lampu atau tidaknya gitu. Yang berjalan adalah yang menggunakan cahaya dari lampu itu ya. Itu fotosintesis ya adik-adik. Yang selanjutnya kisi-kisi tentang sistem organisasi kehidupan. Pada kisi-kisi disebutkan, disajikan gambar penampang melintang, batang dikotil. Siswa mampu menentukan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara. Yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara apa? Yaitu silem ya. Silem kan ke bawah, nyilem itu ya. Silem yang ke bawah itu berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara. Kemudian dan jaringan yang berfungsi untuk pelebaran diameter batang dengan benar. Yang digunakan untuk pelebaran diameter batang dengan benar yaitu kambium ya. Kalau di sini yang warna merah nih, yang warna merah. Kalau yang silem itu yang bagian dalam nih, yang biru. Kalau yang kuning ini namanya flum ya, yang flum ini, flum bagian luarnya. Kayak gitu. Jadi adik-adik jangan keliru ya, jawabannya adalah silem dan kambium untuk yang kasus tadi, kisi-kisi yang tadi. Cuma adik-adik juga perlu tahu posisinya itu di sebelah mana ya. Kalau kambium yang melingkar, kalau silem ya, silem yang di sebelah dalam ini ya, yang biru, di sini warna biru. Oke. Yang selanjutnya ekosistem. Ekosistem kisi-kisinya bagaimana? Disajikan pernyataan. Siswa mampu menyebutkan interaksi yang terjadi antar komponen biotik ya. Jadi kalau di ekosistem itu kan ada komponen biotik yang hidup dan komponen abiotik yang mati. Nah, komponen biotik dan abiotik itu saling berhubungan lah ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah terjadi antara komponen biotik, jadi antara yang hidup saja ya. Jadi kemungkinannya akan seperti ini ya. Apakah itu pola interaksi antar komponen biotik? Oh, ini ada 5 ya, ada 5 di sini. Ada netralisme, ada predasi, ada kompetisi,
ada antibiosis, ada simbiosis ya. Netralisme maksudnya apa? Netralisme adalah hubungan yang tidak ada persaingan di dalamnya, netral-netral saja. Contohnya ini ada sapi, ada ayam ya. Sapi makan rumput, ayam nggak makan rumput ya, hanya hidup bersama saja, itu netral. Kemudian ada predasi. Predasi itu makan dan dimakan, hubungan makan dan dimakan. Berarti antara sapi dengan rumput atau misalnya macan dengan kijang, nah itu predasi ya. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi di sini artinya dia saling berebut, saling bersaing ya, antara si A dan si B merebutkan si C. Nah, si A dan si B ini siapa? Ya, sapi dengan kambing. Mereka saling berebut untuk memakan rumput kayak gitu. Kemudian ada antibiosis ya, hubungan yang tidak tidak berkaitan. Kemudian ada simbiosis, hubungan yang saling berkaitan. Ini antara dua makhluk hidup ya, biasanya yang pertama ada mutualisme, saling menguntungkan, ada komensalisme, menguntungkan salah satu, tidak merugikan salah satu. Kemudian ada parasitisme, hubungan yang merugikan salah satu, menguntungkan salah satu, kayak gitu ya. Pasti adik-adik masih ingat lah ya. Nah, contohnya di sini perhatikan skema interaksi di suatu ekosistem berikut ya. Ini ada banyak hewan di sini. Misalnya ditanyakan antara X dan Y, itu persaingannya apa? Apa hubungannya apa? Mohon maaf ya. Tipe interaksi antara X dan Y adalah, nah X ini kan hyena, Y ini adalah macan tutul ya kalau di sini. Mereka saling berburu zebra. Artinya mereka di sini hubungannya adalah kompetisi untuk mendapatkan si zebra ini. Kalau zebra dengan macan hubungannya adalah predasi ya, seperti itu. Kalau macan dengan gajah ya ini netral ya, netral, hubungannya netral. Kayak gitu. Jadi apa sih hubungan yang terbentuk ya? Apakah ada persaingan, apa enggak ada persaingan, atau malah jadi buronan, nah kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tentang sistem gerak. Disajikan gambar, siswa mampu menunjukkan hubungan antar tulang yang membentuk sendi peluru dengan benar. Nah, di dalam sistem gerak itu kan ada macam-macam sendi peluru ya, ada macam-macam sendi, mohon maaf. Nah, di sini yang ditentukan adalah sendi peluru saja. Kalian pelajari sendi peluru saja, yang lain nggak usah. Karena sudah ada kisi-kisi ya. Sendi peluru terdapat pada hubungan antar satu tulang yang mempunyai ujung membulat yang masuk ke ujung tulang yang lainnya ya. Itu pengertian secara bahasanya ya. Contohnya sendi peluru adalah sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat, sendi antara tulang pinggul dan tulang paha. Nah, ini ada gambarnya ya, ini jenis-jenis sendi. Nah, ini sendi peluru yang nomor 2 ini ya. Kemudian yang nomor 4 ini. Nah, ya. Jadi sendi antar tulang pinggul dengan tulang paha. Kemudian tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, ini peluru. Oh, nomor 5, mohon maaf, nomor 5 dengan nomor 2. Itu ya. Ingat-ingat yang biasanya suka keliru-keliru nih ya, ditandai. Ditandai. Dipegang, sambil dipegang juga bisa nih. Sendi peluru di sini, kemudian ada di sini ya, kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang gerak dan gaya. Kisi-kisinya apa? Disajikan pernyataan, siswa mampu menganalisis grafik waktu terhadap kecepatan dengan benar. Waktu dengan kecepatan. Kalian sudah terbiasa membuat grafik ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, gerak ini belum disebutkan nih, apakah gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Berarti ada dua kemungkinan, maka kalian harus menghafal kedua-duanya ya. Untuk yang GLB atau gerak lurus beraturan itu kan mempunyai kecepatan tetap. Ya, mau sampai detik ke berapapun kecepatannya selalu sama ya, datar saja seperti ini. Nah, ini adalah gerak lurus beraturan. Ini ya, grafik waktu V terhadap kecepatan kecepatan V terhadap waktu T gitu.
Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan itu ada dua. Yang pertama dipercepat, yang kedua adalah diperlambat ya. A dipercepat, oh mohon maaf ini ya. B diperlambat. Ini grafiknya seperti ini. Bisa di screenshot atau ya besok di-download lagi videonya, ditonton lagi. Nah, ini kecepatan ke atas, waktunya ke kanan. Jadi grafiknya naik ya. Karena dipercepat. Nah, kemudian kalau diperlambat yang B ini ya grafiknya turun, kecepatannya lama-lama berkurang. Artinya begitu, diperlambat. Ya, sampai di sini paham ya, pelan-pelan sambil nonton lagi videonya. Kalau misalnya terlalu cepat ya dikurangi kecepatan videonya. Nah, contoh soalnya bisa begini, grafik hubungan V dan T. V ini kecepatan dan T ini adalah waktu. Pada gerak lurus beraturan ditunjukkan oleh gerak lurus beraturan. Berarti yang mana? Yang A ya, ini ya. Gerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang selalu sama atau konstan. Kalau yang B, GLBB dipercepat. Kalau yang C, GLBB diperlambat. Kalau yang D, nah kalau yang D ini gerak yang tidak beraturan ya, bukan gerak lurus tapi gerak yang tidak beraturan dengan kecepatan yang tidak beraturan ya, kecepatannya naik turun. Yang selanjutnya adalah tentang pesawat sederhana. Disajikan pernyataan, siswa mampu menganalisis letak titik tumpu pada tuas dengan benar ya. Pesawat sederhana kan ada berapa macam tuh, ada tuas, kemudian ada bidang miring, ada katrol ya, itu ya. Nah, ini yang ditanyakan atau yang akan dikeluarkan pertanyaannya besok itu hanya tentang tuas. Nah, kalian pelajari tuas. Tuas itu ada 3 jenis ya, jenis tuas itu ada 3. Yang pertama ya itu namanya tuas jenis pertama. Iya. Bagaimana juga tuas jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Ya, tumpunya ada di antara beban dan kuasa. Kemudian yang kedua, bebannya berada di antara kuasa dan tumpu. Yang ketiga, kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi gantian ya, ini 1 tumpu, 2 beban, 3 kuasa. Ya, yang ada di tengah-tengahnya. Ini contohnya seperti ini. Ya, tuas kelas pertama atau jenis pertama lah, sama aja lah ya. Nah, ini titik tumpunya ada di tengah. Tumpu yang kemudian yang kedua adalah bebannya ada di tengah. Yang ketiga adalah apanya ini? Tumpunya ada di, jadi kok tumpu lagi ya. Nah, sebentar, tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga berada di antara, kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, ini titik tumpunya kan di sini, ini ya, harusnya ini salah arah ini. Titik tumpunya di sini, di lengan atas ini. Kemudian kuasanya di sini, nah bebannya di sini. Benar, ini benar, cuma ini titik tumpunya harusnya di atas sini ya, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan tentang sistem pencernaan. Disajikan gambar sistem pencernaan, siswa mampu menjelaskan proses pencernaan pada usus besar dengan benar. Ya, ini gambar usus besar ya. Kalau usus besar itu sudah di akhir-akhir proses sistem pencernaan. Ya, jadi di bagian usus besar, setelah nutrisi diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan. Ya, pembusukan, kata kuncinya adalah pembusukan. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses. Jadi diserap juga airnya ya. Airnya yang masih terkandung itu diserap juga. Tetapi kita juga perlu menjaga minum kita. Kalau kita kekurangan air nanti tinja kita juga terlalu keras kayak gitu, nggak baik kayak gitu ya. Susah buang air besar kayak gitu. Nah, jadi intinya di usus besar ini adalah pembusukan dan penyerapan air kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah zat aditif atau bahan tambahan dan adiktif, bahan yang membuat kecanduan. Kisi-kisinya apa? Disajikan peristiwa seseorang minum coklat berlebihan, siswa mampu menyimpulkan bahwa seseorang tersebut mengonsumsi zat adiktif
berupa kafein dengan benar. Nah, ini malah sudah dikasih tahu jawabannya ya. Nanti ada gambar orang minum coklat, seseorang minum coklat berlebihan ya. Kisi-kisinya begitu ya, minum coklat berlebihan. Siswa menyimpulkan bahwa seorang tersebut mengkonsumsi zat adiktif berupa kafein. Jadi ada orang minum coklat, apa yang terjadi pada orang ini? Oh, orang ini adalah mengalami kecanduan berupa kafein, karena ada kata-kata berlebihan, mengkonsumsi coklat secara berlebihan. Artinya dia mengkonsumsi kafein secara adiktif, kecanduan gitu ya. Tradisi soalnya seperti ini, seseorang yang gemar mengkonsumsi coklat secara berlebihan terindikasi ya mengkonsumsi zat adiktif berupa kafein. Jadi kafein ini memang coklat ya untuk pewarna kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Ya, di sini dituliskan disajikan peristiwa tekanan darah tinggi atau bahasa kerennya adalah hipertensi. Siswa mampu menyimpulkan akibat yang terjadi pada arteri dengan benar. Ya, arteri ya. Oke, di sini ada penjelasan tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Ibaratnya kalian punya selang air. Nah, selang airnya itu bisa sampai kondisi keras sekali untuk dipencet ya. Dipencet itu keras sekali karena di dalamnya ada air yang memiliki tekanan tinggi. Kadang-kadang kalau selang air memiliki tekanan tinggi kan ujungnya bisa copot ya dari kerannya kan kayak gitu. Nah, kondisinya seperti itulah. Nah, tapi ini untuk bentuk soalnya nanti kalian bisa prediksi, menyimpulkan gambarnya mungkin seperti ini ya, kemungkinannya gambarnya akan seperti ini, ada orang hipertensi. Nah, tinggal pertanyaannya seperti apa, akibatnya yang terjadi seperti apa. Akibatnya kalau orang hipertensi, oh berarti kalian nanti pelajari efek-efek yang dialami oleh orang yang hipertensi gitu ya. Oke, di sini saya belum merangkumkan untuk itu ya, nanti adik-adik atau teman-teman sahabat semuanya bisa cari tahu ya, akibat dari hipertensi itu apa saja ya, gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tentang tekanan zat. Tekanan zat di sini yang dikeluarkan yaitu tentang siswa mampu menghitung selisih kedalaman dua ikan dengan benar. Jadi ada dua ikan ya, memiliki kedalaman yang berbeda. Nah, kalian diminta untuk menghitung selisihnya, bukan menghitung tekanan satu berapa, tekanan dua berapa, tapi selisihnya berapa gitu. Nah, di sini ada kedalaman total air adalah 60 cm, kemudian ikan satu 40 cm dari dasar. Padahal kedalaman itu kan dari permukaan ngitungnya, sehingga kedalaman ikan satu adalah 60 cm dikurangi 40 cm ya. Berarti dari atas ini H1 nilainya adalah 20 cm. Kemudian yang ikan 2 ini karena dari dasar 10 cm, maka kedalaman ikan itu dihitung dari permukaan adalah 50 cm. Nanti akan disajikan data massa jenis airnya ya, biasanya adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per centimeter kubik. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, ini soal yang tadi ya, jawab kedalaman ikan ya, ini kalau isai ya, kalau enggak isai kalian bisa menghitung orek-orekan dengan bebas lah kayaknya. Kedalaman ikan 1 20 cm ya tadi, atau 0,2 meter. Kedalaman ikan 2 50 cm atau 0,5 meter. Nah, kemudian kita hitung tekanan ikan 1, rho kali gravitasi kali kedalaman, rho GH ya, 1000 kali 10, gravitasi nilainya 10, kemudian kedalaman 0,2 meter ya ikan 1. Hasilnya adalah 2000 Newton per meter persegi. Kemudian ikan 2 rho GH ya, rho gravitasi kedalaman 1000 kali 10 kali 0,5 ya, ikan 2 kan lebih dalam ya, mesti tekanannya lebih besar. Hasilnya adalah 5000 Newton per meter persegi. Ini tekanan pada ikan 2. Nah, selisihnya berapa ya? Selisihnya tinggal dihitung, yang besar dikurangi yang kecil. 5000 dikurangi 2000 hasilnya 3000 Newton per meter persegi gitu. Ini salah satu contohnya saja.
Ya, kalian bisa screenshot nih untuk belajar. Kemudian kisi-kisi selanjutnya adalah tentang sistem pernapasan. Disajikan pernyataan, siswa mampu menyimpulkan mekanisme pernapasan dengan benar ya. Mekanisme pernapasan itu ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Saya akan menyajikan di sini adalah pernapasan dada ya. Untuk pernapasan perut biar kalian belajar sendiri, nanti cari referensinya nih ya. Biar nggak semuanya dari video ini, biar belajar juga. Saat menarik napas terjadi kontraksi interkostal sehingga tulang rusuk pun terangkat. Jadi inspirasi ya, udara masuk, volume rongga dada membesar, ya udara masuk, ini tulang rusuknya terangkat ya. Kemudian kalau ekspirasi menghembuskan nafas, udara keluar, itu rongga dadanya mengecil ya, rongga dadanya mengecil, tulang rusuknya relaksasi ya. Relaksasi gitu ya. Relaksasi itu artinya lemes ya, melepaskan diri gitu. Itu mekanisme pernapasan dada. Kalau pernapasan perut ada sendiri ya, silakan adik-adik nanti buka lagi bukunya. Oke, ini contoh atau gambarnya yang lebih besar lagi. Ini udara masuk seperti ini. Nah, ini rongga dadanya membesar. Kemudian kalau udara keluar atau ekspirasi, rongga dadanya mengecil. Nah, ini ada yang selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Ekskresi itu artinya apa? Sistem pengeluaran zat sisa. Nah, disajikan pernyataan, ini materi kelas 8 kalau nggak salah ya. Disajikan pernyataan, siswa mampu menentukan zat yang diekskresikan oleh sistem ekskresi dengan benar. Jadi alat A fungsinya untuk menghasilkan apa, gitulah bahasanya ya. Nah, sistem ekskresi ini kan ada 4 organ ya pada manusia ya. Yang pertama ada ginjal, ada hati, ada paru-paru, dan ada kulit ya. Kamu nggak ada, ya kamu nggak ada ya. Ini adanya 4 ini ya. Ya kalau kamu di hati aja, ini di dalam hati aja ya. Kayak 4 ini diingat-ingat ya, sistem ekskresi manusia. Apa yang dihasilkan? Nah ini kalian harus hafal ini. Ginjal menghasilkan urin, kemudian hati menghasilkan empedu, paru-paru menghasilkan karbon dioksida, kemudian kulit menghasilkan keringat, kan kayak gitu ya. Jangan sampai terbalik-balik atau bingung, paru-paru menghasilkan oksigen misalnya, kan salah ya. Karena yang dihasilkan di sini adalah ekskresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ya ini urin, empedu, karbon dioksida, keringat. Nah, kayak gitu ya, itu sistem ekskresi pada manusia. Kisi-kisinya begitu. Ya. Oke, sekian dulu ini biar videonya tidak terlalu panjang ya. Saya cukupkan dulu, masih ada beberapa kisi-kisi yang nanti akan dibahas pada part selanjutnya. Kalau kalian mau dibahaskan atau dibuatkan rangkuman tentang kisi-kisi selanjutnya, bisa komen di bawah, atau mau tanya jawab juga bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, bantu subscribe biar Pak Guru bisa capai 1000 subscriber minimal, dan mumpung masih gratis subscribernya. Oke, semoga sukses, selamat berjuang untuk masa depan yang cerah ya. Ingat, kedepannya persaingan semakin ketat, hidup akan semakin penuh tantangan, jadi jangan malas untuk belajar, lakukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.